Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Justinus Charles Moa dengan NIM 21821167 dan teman saya yang bernama Sergio Yusuf Anggara dengan NIM 21821151. Baik, saya akan menjelaskan tentang internet dan web. Yang pertama, pengertian dari mailbox dan mail server. Mailbox merupakan aplikasi email client yang berfungsi untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengelola email. Mailbox juga menggabungkan fungsi tersebut dengan to-do list, menyatukan agar pengguna tidak perlu melakukan hal tersebut melalui aplikasi yang terpisah. Yang kedua, mail server. Mail server adalah sebuah server atau penyedia layanan internet, baik dengan kabel maupun nirkabel, ataupun cold yang dimanfaatkan untuk transaksi data surat elektronik di dalam satu jaringan mail server yang sama. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh dari mail list. Mail list merupakan alamat email yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna internet dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas saling berbagi atau tukar-menukar segala macam informasi. Contohnya seperti grup Yahoo. Ialah dengan alamat grup yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibuatkan email Yahoo. Yang kedua, grup Google, yakni dengan alamat grup google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini, maka membutuhkan email Google atau Gmail. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan protokol apa saja yang digunakan dalam internet. Jadi protokol yang digunakan merupakan bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Antara lain, TCP atau Transmission Control Protocol Internet atau Internet Protocol. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol. Yang ketiga, Domain Name System atau DNS. Yang keempat, Point-to-Point Protocol. Yang kelima, Serial Line Interline Protocol. Yang keenam, Internet Control Message Protocol. Yang ketujuh, POP3 atau Positive Office Protocol. Yang ke-8, IMAP Internal Message Access Protocol. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTPS, SSII, Sudut Shell, Telnet, FTP, LDAP, SSL. Yang keempat, nomor 4, jelaskan pengertian dari aplikasi dalam FTP secara aktif dan pasif. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi, bukan UDP. Aktif dan pasif adalah dua metode FTP benar-benar menggunakan dua saluran antara klien dan server perintah dan data saluran yang sebenarnya terpisah koneksi TCP. Di aktif mode, klien menetapkan saluran perintah tapi server bertanggung jawab untuk membangun saluran data. Ini benar-benar dapat menjadi masalah jika misalnya mesin klien dilindungi oleh firewall dan tidak ada memungkinkan tidak sah sesi permintaan dari pihak ekstensi. Di pasif mode, klien menetapkan kedua saluran. Aplikasi FTP client digunakan untuk mengunggah atau mengunduh file di server FTP client. Yang pertama, FileZilla, Transmit, WinSCP, WSFTP. Nomor 5, jelaskan perbedaan antara web dan internet. Internet adalah jaringan fisik yang terkoneksi atau terhubung dengan jutaan komputer yang menggunakan protokol yang sama untuk berbagi.
mengirimkan informasi. Dalam kenyataan, internet adalah gabungan dari jaringan-jaringan yang lebih kecil, sedangkan web atau World Wide Web adalah koneksi dokumen multimedia. Perbedaan antara internet dan web. Yang pertama, internet. Kumpulan begitu banyak komputer yang terhubung pada jaringan internasional. Sedangkan web World Wide merupakan salah satu tipe layanan service yang tersedia di dalam sebuah jaringan internet. Internet adalah hardware, sedangkan web adalah software. Internet mendukung beberapa protokol, sedangkan web hanya salah satu protokol yang banyak protokol yang didukung oleh internet. Internet menggunakan protokol aplikasi yang sudah ada atau mendefinisikan protokol sendiri. Sedangkan web menggunakan protokol HTTP. Aplikasi di sisi server berkomunikasi langsung dengan klien. Sedangkan web aplikasi di sisi klien umumnya berupa web browser. Internet aplikasi di sisi klien dapat berupa aplikasi yang berdiri sendiri atau ditempelkan dalam aplikasi lain, sedangkan web aplikasi di sisi klien umumnya berupa web browser. Sedangkan di web juga, informasi dalam web disimpan dalam format HTML. Selanjutnya saya berikan ke teman saya menjelaskannya. Nomor 6, jelaskan pengertian dan berikan contoh untuk search engine dan browser. Search engine atau mesin pencari adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Database tersebut berisi alamat-alamat tertentu di www atau World Wide Web. Contoh search engine. Google adalah mesin pencari yang banyak digunakan di dunia pada saat ini. Keunggulan Google antara lain memiliki Google AdWords, memiliki Google AdSense, Gmail, dan lainnya. Yang kedua, DuckDuckGo. Search engine DuckDuckGo merupakan private search engine yang tidak melacak pengguna maupun tidak menampilkan iklan pada laman pencariannya. Dan yang ketiga, Bing. Apa itu ya? Bing. Search engine terbesar kedua adalah Google, yakni Bing. Mesin pencari hasil garapan Microsoft ini menguasai pencarian di internet sekitar 20%. Dan yang keempat, Yandex adalah mesin pencarian lainnya, namun hasil penelusurannya dengan bahasa Rusia. Dan sedangkan browser adalah salah satu jenis perangkat lunak software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website internet. Browser disebut juga dengan peramban web dan web browser. Contoh browser, terdapat berbagai macam browser yang dapat digunakan oleh pengguna internet. Beberapa contoh browser adalah sebagai berikut. Yang pertama, Google Chrome. Google Chrome adalah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh perusahaan Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya Chrome dinamakan Chromium. Yang kedua, Mozilla Firefox. Browser Mozilla Firefox mulanya bernama Phoenix. Kemudian sekarang ini dikenal dengan nama Mozilla Firebird. Mozilla Firefox adalah penjelajah web antara platform free yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.